bintangnya Tuhan, ya. Follow the star and you became a star. Nah, itu dia. Mari kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. 2 ayat saja, tidak panjang-panjang, 2 ayat saja. Saya membaca ayat yang pertama, saudara-saudara membaca ayat yang kedua, kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan, saya membaca ayat yang pertama, saudara-saudara membaca ayat yang kedua, ya. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius 2 ayat 1 saya baca dan saudara membaca ayat yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara-saudara, 1, 2, 3. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Puji Tuhan, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa penulis Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, 3 Injil pertama, Matius, Markus, Lukas, disebut Injil sinoptik. Apa artinya Injil sinoptik? Injil sinoptik artinya Injil yang melihat bersama-sama, memandang bersama-sama tentang satu peristiwa yang terjadi. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa tentang seorang pribadi namanya Yesus. Mulai dari kelahirannya, lalu karyanya, pelayanannya, lalu kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, lalu yang terakhir adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu yang disorot, itu yang ditulis, itu yang dipaparkan oleh Injil, khususnya Injil sinoptik. Maka disebut Injil sin dan optik. Dalam bahasa Yunani itu artinya melihat bersama-sama. Sin itu artinya gabungan, bersama, lalu optik itu artinya memandang. Jadi Injil sinoptik artinya Injil yang melihat bersama-sama, memandang bersama-sama tentang satu peristiwa yang dikerjakan oleh pribadi yang namanya Kristus. Nah, Injil Matius adalah Injil yang khusus diberikan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Nah, tema utama dari kitab Injil Matius itu adalah Christ is the King. Kristus itu adalah Raja. Christ is the Messiah. Kristus adalah Mesias. Itu tema dari Injil Matius. Dan itu tepat seperti yang dibaca, yang barusan kita baca dalam kitab Matius pasal 2, ayat 1 dan 2. Bahkan orang kafir sekalipun, orang-orang yang bukan Israel sekalipun, itu datang. Orang-orang Majus dikatakan oleh Alkitab berasal dari timur. Nah, kalau kita lihat dan kita teliti di dalam sejarah Alkitab, di dalam geografi Alkitab, dari timur itu letak wilayahnya ada di negara Iran. Iran adalah satu-satunya negara yang bukan Arab. Saya sudah 5 kali pergi ke Israel dan meneliti, bahkan melihat, memperhatikan, juga melihat kehidupan budaya dan perilaku kehidupan orang-orang Israel. Ya, saya bertemu dengan rabi-rabi dan berdialog dengan mereka. Surakarta itu salah satu aliran rabi Yahudi yang sangat mempertahankan Taurat sampai sekarang ini. Itu ada ultra ortodoks, mereka punya aliran yang berbeda-beda, tapi mereka masih mempertahankan pembahasan mengenai Torah. Ya, mereka masih menekankan pelajaran pembacaan Torah. Kalau kita pergi ke tembok ratapan itu kita akan lihat hampir semua orang Israel itu membaca Torah. Berdoa di sana. Pakai tefilim. Tefilim itu tali-tali Taurat. Lalu ada di jidatnya. Ada di tali ikat pinggangnya. Gitu ya. Lalu ada tali-tali tangannya itu tali doa namanya. Itu mereka sangat kental sekali. Orang-orang Yahudi. Mengapa mereka berdoa? Mereka sedang mengharapkan kedatangan Mesias. Kedatangan Raja. Padahal 2000 tahun yang lalu Raja itu sudah datang. Raja itu dalam pribadi atau dalam figur atau dalam sosok pribadi Kristus. Nah, tekanan dari Matius itu menggambarkan Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Mesias kepada orang-orang Yahudi. Karena memang Injil Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi tidak begitu mudah menerima Kristus, Yesus sebagai Raja. Mereka bahkan mengejek, mana bisa Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias? Dia kan anak Yusuf Maria.
Mereka tahu Yusuf berprofesi sebagai tukang kayu. Berasal dari Nazaret, bahkan Yesus juga disebut sebagai dibesarkan di Nazaret. Dia tukang kayu Yusuf di situ. Dia bekerja sebagai carpenter. Masih ada gereja yang didirikan untuk memperingati pribadi Yusuf di Nazaret. Itu gereja besar sekali. Saya kalau ke sana mengunjungi gereja itu juga di Nazaret. Dan di sekeliling jalan menuju gereja itu ada banyak orang-orang Arab yang berjualan biasanya. Ya, kiri kanannya. Dan itu mereka masih mempertahankan tradisi Taurat sampai hari ini. Orang-orang Israel masih banyak juga yang belum mengenal Kristus. Ada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi Mesianik, tetapi banyak orang-orang Yahudi yang betul-betul ortodoks yang tidak mau menerima Kristus sebagai Raja, Kristus sebagai Juru Selamat, Kristus sebagai Tuhan. Itu sebabnya mereka juga menyalibkan Yesus. Karena ketika Yesus ditangkap lalu diadili di bawah pemerintahan Pontius Pilatus memberikan tawaran, apakah Anda mau membebaskan Yesus yang disebut Kristus atau Yesus Barabas? Ternyata orang-orang Israel itu membebaskan Yesus Barabas. Lalu meminta kepada Pontius Pilatus untuk menghukum Yesus Kristus. Itu yang terjadi. Itulah sebabnya Matius, Injil yang pertama dalam kitab Perjanjian Baru, ditujukan kepada orang Israel sebagai surat atau Injil yang pertama di dalam urutan Perjanjian Baru sebagai kitab yang pertama, Matius. Padahal kitab yang paling duluan ditulis itu adalah kitab Injil Markus. Itu Injil tertua yang paling awal ditulis dari keempat Injil itu adalah Injil Markus. Tapi mengapa Markus ditempatkan kepada urutan ketiga? Urutan kedua, Matius, Markus, Lukas. Kenapa bukan di urutan pertama? Kenapa Matius yang dipakai sebagai urutan pertama? Karena prioritasnya Injil harus diberitakan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang yang menjadi umat Tuhan, yang kemudian menolak Tuhan. Ini latar belakang sehingga penulisan kitab Injil Matius, khususnya dalam peristiwa kelahiran Kristus ini menjadi penting. Salah satu tekanan kenapa Injil Matius disebut Injil yang menunjukkan bahwa Kristus adalah Mesias dan Kristus adalah Raja, dibuktikan, dikonfirmasi oleh orang-orang Majus. Mari kita lihat ayat yang pertama dari Injil Matius pasal yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, sekarang Bethlehem itu menjadi daerah Palestina, juga Nazaret sudah diberikan oleh otoritas Israel kepada Palestina, juga Yeriko diberikan kepada orang-orang Palestina. Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, provinsi Yudea, pada zaman Raja Herodes. Lalu datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Mengapa orang-orang yang bukan Israel, orang-orang Iran, orang-orang Majusi mengetahui bahwa Yesus itu Raja orang Israel? Dari mana mereka tahu? Dari mana mereka mendapat konfirmasi bahwa raja baru sudah ada? Mereka datang menyembah. Dari mana mereka tahu? Karena mereka ahli ilmu perbintangan, astrologi. Orang-orang Iran itu membaca tanda-tanda di langit. Mereka jago dalam ilmu perbintangan. Orang-orang Iran bahkan di dalam saya mengajar di UPH itu mengajar perbandingan agama dari orang-orang yang bukan Kristen. Salah satu yang saya mengajar adalah agama Islam. Saya mengajar Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, Yahudi, Islam, Kristen. Sudah 20 tahun saya mengajar di UPH. Dan mengajar salah satu subjek yang saya mengajar adalah perbandingan agama. Comparison of religion. World religion. Agama-agama dunia. Iran adalah salah satu aliran Islam Syiah. Nah, Islam Syiah itu dipengaruhi oleh perbintangan. Itu akan agak berbeda dengan Islam Sunni. Maka Islam Syiah, Ayatollah Khomeini misalnya salah satu pemimpin besarnya itu agak berbeda dengan Islam pada umumnya. Islam Syiah itu Islam yang banyak dipengaruhi oleh bintang-bintang, termasuk menentukan hari-hari baik itu mereka membaca bintang. Dari mana asalnya itu? Karena memang dari awalnya orang-orang Iran itu percaya tentang ilmu perbintangan.
Agama sebelum Islam di Iran itu adalah Zoroastrianisme. Nabinya namanya Zarathustra. Itu mereka percaya tentang bintang-bintang mempengaruhi kehidupan manusia. Mereka juga percaya kepada api. Jadi kalau mereka ibadah, mereka keliling, lalu ada api yang di tengah yang mereka bakar, lalu mereka dancing, ya, mereka menari di situ, lalu menyembah dalam ibadah mereka. Nah itu sebabnya orang-orang Iran yang pintar-pintar itu diwakili oleh para majusi ini membaca bintang di langit. Wah, tandanya ini ada seorang raja yang lahir. Karena mereka tahu, mereka mahir, mereka ahli, mereka expert di situ. Mereka kemudian mengikuti bintang dan mereka berjalan berbulan-bulan itu. Kenapa kok mereka bisa punya komitmen kuat sekali untuk mengikuti bintang itu dan untuk datang menyembah raja orang Yahudi? Karena mereka meyakini ada pesan Tuhan yang luar biasa yang dibawa oleh bintang itu. Maka mereka dituntun oleh bintang itu. Jalan siang malam. Hanya untuk menemui raja yang baru dilahirkan. Dan dalam Injil Matius pasal 2 itu mereka sampai ke Bethlehem ketika Yesus dilahirkan di sana. Pada zaman Raja Herodes, mereka datang kepada Herodes. Dan bertanya kepada Raja Herodes, di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Kalau kita membaca seluruh kisah-kisah Natal itu, kita tahu kisahnya. Herodes berkata, kamu selidiki dulu, lalu lapor ke saya. Kita tahu roh Herodes itu roh iri, roh pengkhianat itu. Roh Herodes itu roh yang sombong, roh yang berkuasa. Dia nggak mau ada raja lain selain daripada Herodes. Dan dia itu pintar. Dia suruh orang-orang majusi untuk selidiki raja yang baru lahir itu, baru memberi laporan kepada dia. Itu kan kurang ajar betul itu. Itu busuk betul itu Herodes. Kenapa? Karena dia mau ketika dia mendapatkan informasi, dia akan menghukum, dia akan mencari raja yang baru dilahirkan itu, lalu menangkap dia. Nah itulah sebabnya ketika mereka mengetahui, itu orang-orang Majus menemukan Yesus, mereka bukan datang dengan tangan kosong. Orang-orang Majus itu datang membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Dan tahukah saudara bahwa itu juga menjadi modal dari Yusuf Maria untuk membesarkan Yesus. Kan waktu dia anak-anak dia butuh biaya, bukan? Sama seperti kita kalau kita punya anak butuh susu, butuh pampers, butuh imunisasi kalau dia bayi kan. Anak saya itu ketika lahir hampir setiap bulan imunisasi, sekali imunisasi 1 juta. Jadi ada 10 kali imunisasi, ya kira-kira habis 10 juta lah itu satu anak. Imunisasi. Itu banyak sekali, besar sekali biayanya. Tapi itu biaya yang harus ditanggung kan. Dan Yusuf Maria itu mendapatkan dukungan, mendapatkan bantuan dari orang-orang Majus. Membawa emas, kemenyan, dan mur. Pertanyaan saya adalah apa yang sudah kita bawa, apa yang sudah kita bagi kepada Yesus pada hari Natal ini. Jangan-jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. I, me, myself. Itu kebanyakan orang-orang modern sekarang ini sangat mementingkan dirinya sendiri. Tidak mau berbagi. Nah itu poin yang kedua. Christmas is caring. Natal itu adalah peduli. Natal itu adalah perhatikan orang lain. Saya secara pribadi itu juga membagi-bagi sebelum Natal tanggal 25 itu saya membagi-bagi beras, Indomie. Ya inisiatif sendiri aja berbagi kepada orang yang nggak seberuntung kita. Berbagi kepada mereka. Berbagi apa yang menjadi berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita supaya juga dirasakan oleh orang lain. Mereka yang di PHK. Mereka yang dikurangi income-nya. Mereka yang tidak ada pekerjaan. Ya saya berbagi dengan teman-teman yang lain. Kami membeli beras-beras yang 5 kilo itu beberapa kantong setiap orang kita beli. Ya inisiatif sendiri aja. Lalu kemudian kita jalan kita berbagi dengan banyak orang. Kenapa? Karena Christmas is caring. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak yang susah, banyak yang menderita, banyak yang bangkrut. Bisnis bangkrut, ekspor impor bangkrut. Negara seperti Singapura mungkin sudah bangkrut. Karena sedang turun, sudah mengalami resesi. Banyak yang sudah bangkrut. Asia, negara-negara Asia, saya nggak tahu di Malaysia apakah masih kuat atau sudah mengalami resesi.
Indonesia pun parah juga, Reverend. Ya. Indonesia juga sama. Karena ekonomi tidak bergerak. Banyak PHK. Penerbangan macet. Pariwisata habis. Produksi habis. Karena nggak bisa ekspor impor. Orang pergi ke luar negeri nggak bisa. Orang berwisata itu di Bali itu kasihan sekali. Hotel-hotel sepi. Kan di Bali itu mengandalkan turis saja dari seluruh dunia. Tapi sekarang sepi. Saya punya banyak teman di sana. Lalu mereka cerita kasihan sekali di Bali. Saya kira juga hampir sama dengan Singapura, karena Singapura hanya destiny transit saja. Saya kira mereka juga mengalami krisis juga. Karena tidak ada produksi di Singapura. Tidak ada tambang di Singapura, tidak ada pertanian, tidak ada perkebunan, tidak ada mineral di Singapura. Mereka hanya packaging saja. Tidak ada tambang di Singapura, bukan? Mereka mau tanam di mana, negaranya kecil. Mereka hanya datang ambil dari Indonesia, dari Malaysia, mungkin dari Thailand. Mereka hanya package saja. Cuma itu menawarkan keamanan negeri itu, ya. Tapi dia disupport oleh negara-negara tetangganya. Kalau zaman sekarang hampir 1 tahun ya sudah kolaps, habis. Ini waktunya kita berbagi, caring. Christmas is caring. Yang kedua, Christmas is giving, memberi. Sama seperti orang-orang Majus, mereka tidak datang dengan tangan hampa atau kepada Yesus. Kepada bayi Yesus, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Itu benda-benda berharga yang bernilai tinggi pada masa itu. Masa sekarang juga kan emas 1 gram mungkin 800.000 atau 900.000 1 LM, logam mulia misalnya. Itu mahal sekali. Saya kira ketika mereka menyembah Yesus itu, meyakini Yesus sebagai Raja, tidak bisa memberi hanya 10 gram, 15 gram. Enggak, itu mungkin lebih dari itu. Itu berarti mahal sekali. Christmas is giving. Natal itu memberi. Pertanyaan saya, apa yang sudah kita beri kepada Kristus? Apa yang sudah kita persembahkan kepada Kristus? Minimal harusnya kita mempersembahkan diri kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahan yang sejati. Nah itu. Saya ingat 10 tahun yang lalu kami membangun gereja. 10-12 tahun yang lalu kami membangun gereja. Nah, saya salah satu majelis, salah satu elders di gereja di tempat saya melayani. Lalu semua ditantang apa yang bisa kita beri kepada pembangunan gereja. Saya kemudian diskusi sama istri saya bilang apa yang bisa kita beri. Nah, kita menabung untuk sekolah anak. Lalu saya bilang sama istri saya, apa kita ambil semua tabungan lalu persembahkan kepada gereja. Istri saya setuju. Lalu saya ambil semua tabungan saya di bank, lalu itu beri kepada pembangunan gereja. Bagi orang dunia ini kan orang-orang itu bodoh gitu ya. Kenapa memberi kepada gereja padahal dia masih perlu? Bagaimana dengan anak saya kuliah? Tapi itu soal komitmen iman. Jadi kita ambil semua tabungan di bank, lalu persembahkan semua di gereja sebagai pembangunan gereja. Ya sudah, setelah itu saya nggak menabung lagi. Tapi tahukah saudara, tahun lalu anak saya pergi sekolah ke Amerika. Sudah 1 tahun di sana. Uangnya dari mana? Dari Tuhan. Tuhan mencukupkan. Ketika anak saya studi, ketika anak saya kuliah, Tuhan cukupkan segala biayanya. Amen. Luar biasa. Amen. Tuhan membalas, Tuhan mengganti apa yang kita persembahkan. Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang Anda dan saya tabur, itu yang Anda dan saya tuai. Amen. Hukum tabur tuai itu ada. Kalau Anda dan saya tidak pernah menabur, saya mau tanya, apa yang kita tuai? Nothing. Tidak ada yang kita tuai. Kalau kita nggak pernah menabur, itu kalau kita menuai itu namanya mencuri. Kita harus menabur. Nabur benih. Memberi. Christmas is giving. Natal adalah memberi. Seperti orang-orang Majus yang dipimpin oleh bintang itu. Mereka memberi emas, kemenyan, dan mur. Benda-benda berharga. Itu luar biasa. Yang kita bisa belajar dari orang-orang Majus. Follow the star. Ikuti bintang itu. And you and me became a star. Amin. Anda dan saya akan menjadi bintang. Kalau kita mengikuti bintang itu. Mengikuti Kristus. Mengikuti teladan Tuhan. Kita akan menjadi bintang-bintangnya Tuhan di bumi ini. Di masa yang sangat sulit barangkali seperti pandemi ini.
Tidak masalah. Kalau kita mau taati Tuhan, miracles happen. Mujizat terjadi. Asal kita mau taat saja. Taati Tuhan. Itu saja. Nah, aplikasi praktisnya bagi kita, PKF itu kan persekutuan kasih filia. Persekutuan kasih apa yang sudah kita beri kepada sesama kita? Filia itu kasih kepada sesama. Bentuk praktisnya apa yang sudah Anda dan saya lakukan di tengah-tengah pandemi ini? Apa yang sudah kita lakukan sebagai bentuk nyata dari persekutuan kasih sesama? Filia. Itu praktik kasih yang harus real, nyata. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama adalah hukum tertinggi, hukum yang terutama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Orang-orang Majus dari timur, dari Iran itu mengasihi sesamanya, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Praktisnya bagi kita, apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan bagi Kristus. Ini menjadi penting, saudara-saudara. Supaya firman Tuhan itu kita lakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bukan sekedar sebuah knowledge. Jadi kita punya stock of knowledge banyak, tapi aplikasinya kurang. Waduh, jangan. Tahun ini akan berakhir 3 hari lagi, 4 hari lagi, 2020. Kan sekarang tanggal 27, tanggal 31 selesai tahun 2020 ini. Pertanyaan saya, apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan dan bagi sesama kita? Itu penting. Supaya kita tidak mengulang-ulang tahun, maka ada hari ulang tahun kan, mengulang tahun tapi dengan tidak ada hasilnya. Nothing. Waduh, itu repot sekali ya. Maka di akhir-akhir tahun seperti ini, biasanya orang buat resolusi. Target-target yang dicapai. Apa yang kita sudah capai pada akhir tahun 2020 ini? Penting untuk kita menentukan. If you fail to plan, you plan to fail. Itu Robert Schuller mengatakan, jika kita gagal merencanakan, kita merencanakan untuk gagal. Jadi kita perlu punya dan membuat resolusi. Tapi kemudian dikerjakan resolusi itu. Minimal kita menjadi berkat bagi sesama kita. Bagi Tuhan. Supaya hidup kita ini berarti. Kan ada lagu yang populer beberapa bulan lalu. Hidup ini adalah kesempatan. Ya kan? Hidup ini harus jadi berkat. Nah itulah. Hidup ini harus jadi berkat. Jangan sia-siakan. Karena akan ada waktunya. Akan tiba waktunya. Kita akan meninggalkan dunia ini. Apakah hidup kita jadi berkat atau tidak? Nah itu pertanyaan penting. Itu persoalan penting. Itu perenungan kita. Supaya kita menjadi orang yang menjadi berkat bagi sesama kita. Ada banyak tantangan kepemimpinan dalam diri kita ya. Nah ini misalnya. Banyak persoalan yang dihadapi. Ini misalnya ya. Ini persoalan-persoalan dalam komunitas kita yang perlu kita tangani. Kemiskinan. Apa yang sudah kita buat dengan kemiskinan di sekitar kita? Moral yang bingung LGBT. Dia nggak tahu dia perempuan atau laki-laki sehingga sudah bias. Nggak perempuan, nggak laki. Itu jadi kacau kan? Persoalan kesehatan. Sekarang pandemi COVID-19. Orang tidak ikuti prosedur kesehatan. Tidak cuci tangan. Tidak pakai masker. Sembarang-sembarang saja orang. Aduh persoalan itu. Problem of our society. Lalu ada persoalan-persoalan seperti pendidikan. Tidak terdidik. Educational underdevelopment. Banyak orang buta huruf. Internet nggak bisa pakai. Handphone nggak bisa. Bagaimana bisa maju? Ya, nggak bisa pakai Zoom. Nggak bisa pakai yang lain-lain. Bagaimana bisa maju? Sekarang dunia modern gitu. Amin. YouTube itu sumber segala ilmu, walaupun juga ada negatifnya ya. Hingga orang tidak membuka situs porno malah di YouTube itu ya. Itu ngeri juga itu. Seperti pisau bermata dua itu. Lack of political consciousness. Banyak politisi yang tidak punya hati nurani. Ya. Tantangan juga besar di gereja-gereja ya. Hari kemarin itu baru terjadi ledakan bom di Nashville, Tennessee, Amerika. Itu mengerikan sekali ya. Saya langsung kontak anak saya di sana. Gimana keadaanmu? Dia bilang baik-baik. Cuma memang dia agak jauh dari Tennessee. Itu terjadi bom lagi. Ya. Hari kemarin itu. Tanggal 26.
Bad public services, pelayanan publik yang jelek. Ya. Ini juga. Bagaimana persoalan-persoalan yang mungkin kita lihat yang tidak tercantum di sini. Nah, itu tantangan kita. Bagaimana PKF ini bisa memberi dampak melihat tantangan-tantangan di sekitar kita lalu memberikan solusi. Apakah poverty, moral, atau healthcare, atau educational, bad public services, atau macam-macam yang bisa kita lakukan. How do we respond to those problem? Bagaimana kita merespon di tengah-tengah persoalan-persoalan yang ada itu? Bagaimana kita merespon? Apakah kita membiarkan lalu kita nggak mengerjakan apa-apa, kita diam saja? Nah, kalau begitu-begitu terus maka tidak akan ada perubahan. Mau sampai tahun 3000 pun tidak akan ada perubahan karena tidak ada yang bergerak di sana. Kita harus memberi respon. Di bawah di kursi itu. Kita harus memberi tanggapan terhadap persoalan-persoalan itu. Ya, minimal kita dipanggil untuk empowering people, empower people. Kita dipanggil untuk menolong sesama kita. Sama seperti orang-orang Majus itu. Mereka datang membawa persembahan kepada Tuhan, mengempower. Sehingga Yusuf Maria minimal tertolong dalam soal kebutuhan hidup mereka hari-hari. Melalui emas, kemenyan, dan mur yang mereka persembahkan. Orang-orang Majus itu persembahkan kepada bayi Yesus. All of us are called to empower people. Kita semua dipanggil untuk memberdayakan. Ingat ya, memberdayakan bukan memperdaya orang. Memberdayakan. Nah, itu hal-hal yang saya ingin bagikan kepada kita. Follow the star. Ikuti bintang itu. Dan kita akan menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Di dalam kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Bapak di surga, terima kasih untuk waktu ini, dalam waktu yang terbatas, seberapapun kami hadir dalam persekutuan ini, Kau memberkati kami, dan kerinduan kami untuk menjadi bintang-bintang Tuhan kiranya digenapi, hal yang bisa kami kerjakan dalam kehidupan praktis kami sehari-hari, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami, dalam pikiran, hati, perbuatan kami, dalam tindakan, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam sosialisasi kami, tengah-tengah masyarakat, biar nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, biar kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan. Amin. Amin, amin. Tuhan berkati, saya serahkan kepada MC, liturgosnya, silakan. Amin. Terima kasih buat Bapak Junri Alo. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan, diseringkan bagi kita, boleh menjadi satu pegangan hidup bahwa Natal bukan hanya sekedar makanan Natal atau perayaan-perayaan, tapi biarlah kita menjadi berkat, peduli, dan juga memberi. Dan terima kasih, saya ucapkan kembali sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Nanti doa syafaat, intercession prayer, saya serahkan kepada Bapak Pastor Joshua Tan. Dan kita angkat kembali satu pujian kita kepada Tuhan. Nanti di akhir pujian, biarlah Bapak Pastor Joshua Tan membawa kita dalam doa syafaat.